Selamat pagi sidang jemaat kasih Tuhan Yesus. Selamat Natal. Saya ucapkan kepada sidang jemaat sekalian. Sebelum kita mulai, mari kita bagi diri kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih jika pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama Tuhan. Terima kasih buat kekuatan dan kesehatan dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini kami juga merayakan hari kelahiran Tuhan, hari Natal. Siapkan diri kami juga untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan Yesus, biarlah Kau yang pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Urapi hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang belum bersama dengan kami, kiranya juga Engkau yang menghantar, menjaga, melindungi mereka sehingga boleh bersama dengan kami. Kami buka ibadah kami pagi hari ini dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Haleluya, aku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau sorak tentang Dia. Haleluya, ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan. Tak ada kutuk mengikatku, puji. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau sorak tentang Dia. Haleluya, ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Ya, haleluya, puji Tuhan. Tidak ada lagi kutuk yang mengikat kita. Biarlah kita senantiasa bersorak memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan.
seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, seperti palungan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu Tuhan. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, persiapkan hati kita untuk ditaburi firman Tuhan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di
hatiku, hanya bersamamu Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Biar kita mau merenungkan Natal kali ini. Hingar-bingar Natal yang ada di sekitar kita mungkin begitu memakakan telinga. Segala pernak-pernik Natal mungkin membuat kita menjadi riang gembira. Tapi adakah Yesus lahir di hati kita? Biar kita mau merenungkan. Percuma dan sia-sia kalau Yesus tidak lahir di dalam hati kita. Bahkan dia tidak bertata dalam hidup kita. Biar keadaan kita saat ini boleh menyatakan bahwa Yesus adalah yang terutama di dalam hidup kita. Dia adalah pusat di dalam kehidupan kita. Sungguh indah Natal ini Tuhan, kalau Engkau lahir dan ada di dalam hati kami. Kami mengucap syukur buat kasih sayang Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Di penghujung tahun 2002 ini Tuhan, 2022. Tuhan sudah memelihara kami melalui berbagai permasalahan dalam hidup. Mungkin sakit penyakit, mungkin hal-hal lain Tuhan yang membuat kami bersedih. Bahkan mungkin kami putus asa. Tapi kami ingat bahwa Tuhan Yesus yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu itu ada dalam hati kami, yang menolong kami, yang memimpin kami. Kami percaya bahwa kami bisa melalui tahun 2023, bahkan tahun-tahun selanjutnya bersama dengan Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak gentar, karena kami percaya bahwa kami memiliki Allah yang hidup, yang mengasihi kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih sayang Tuhan bagi setiap kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Persiapkan diri kami diberkati dari firman Tuhan. Dan jadikan firman Tuhan ini suluh dan penerang dalam kehidupan kami ya Tuhan, dalam kami melangkah hidup ini. Kami percaya bahwa kekuatan kami hanya dari Allah Roh Kudus yang memampukan kami melalui hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan pakai dia menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Pengurapan yang dari Tuhan saja berlaku dalam dirinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan doa ini. Amin. Shalom. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, Immanuel, Allah beserta kita. Kita akan membaca dari Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-18 sampai yang ke-25. Matius pasal yang ke-1 ayat 18 sampai yang ke-25. Saya akan membacakannya bagi saudara-saudara semua. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi tema kita adalah Immanuel, Allah beserta kita. Apakah artinya Immanuel? Tadi sudah dikatakan Allah menyertai kita, Allah beserta kita, Allah diam dengan kita,
Allah bersama kita. Itulah Immanuel. Dari pembacaan kita, di sini kita melihat seorang yang bernama Yusuf yang menjadi tunangan Maria dari keluarga Daud. Kita sudah mengetahui kisah Maria, bagaimana dia didatangi oleh malaikat Gabriel dan dia merasa terkejut karena dia diberitahu bahwa dia akan mengandung, tetapi kandungannya dikatakan dari Roh Kudus. Dan kemudian Yusuf, tunangannya ini tahu tentang hal itu. Yusuf ingin menceraikan Maria secara diam-diam. Karena Yusuf adalah orang yang tulus hati. Dia tidak ingin mempermalukan Maria. Karena bagi orang yang belum menikah dan sudah hamil, ada hukumannya. Itu ada di dalam perjanjian lama. Hukumannya adalah mati. Dan Yusuf tahu itu. Maria juga tentu tahu resikonya itu. Karena ketika dia didatangi oleh malaikat, dia berkata, bagaimana mungkin aku akan mengandung? Aku belum bersuami. Dia baru bertunangan. Tetapi apa yang dijelaskan oleh malaikat dan di akhir di mana perjumpaan Maria dengan malaikat, dia berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Satu sikap rendah hati dan penyerahan sepenuh menurut kehendak Tuhan dari seorang yang bernama Maria. Tetapi tentu dia mengalami masalah, dan satu hal, masalah yang dihadapinya adalah ketika tunangannya tahu bahwa ia sedang hamil. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia ingin diam-diam menceraikan Maria, tetapi Tuhan bertindak. Pada satu malam di dalam mimpinya, malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf, supaya jangan takut mengambil Maria sebagai istrinya. Karena bukan seperti yang dibayangkan oleh Yusuf. Karena dikatakan Maria ini mengandung dari Roh Kudus. Setelah itu kita melihat tadi dalam pembacaan kita, sesudah bangun dari tidurnya dikatakan Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan di dalam mimpinya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Yusuf taat melakukan kehendak Tuhan. Kita akan melihat hubungan kisah Natal tentang kelahiran Yesus dengan rencana Allah dan pribadi-pribadi, dan salah satunya adalah Yusuf yang dipakai oleh Tuhan dan juga Maria. Rencana Allah tentang keselamatan itu digenapi dengan kelahiran Yesus di Bethlehem. Yusuf dan Maria ini menjadi pribadi yang dipakai Tuhan di dalam penggenapan janji Allah mengenai kedatangan Mesias. Allah sudah menjanjikan begitu lama akan kedatangan Mesias. Dan pada waktunya Allah menyatakan itu melalui kelahiran Tuhan Yesus yang kita peringati setiap tahun di bulan Desember. Kita mengingat akan kelahiran Yesus. Tuhan memakai jalannya sejarah, ya, sehingga semua rencana Allah itu terlaksana. Kita akan melihat beberapa contoh bagaimana Allah memakai apa yang ada di sekitarnya dan orang-orang melalui sejarah yang terjadi, dan itu semua di dalam kendalinya Tuhan. Yang pertama adalah Kaisar Agustus. Ketika Maria dan Yusuf sudah menjadi suami istri, tetapi di sini ditekankan bahwa Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai ia melahirkan anaknya. Artinya Yusuf menjaga hubungannya dengan Maria. Karena dia sudah tahu apa yang diceritakan oleh Maria dan juga apa yang dikatakan oleh malaikat. Pada waktu itulah
di dalam zaman Kaisar Agustus yang menguasai seluruh dunia pada waktu itu, menyatakan supaya orang-orang melakukan sensus, melakukan pendaftaran penduduk. Bahkan dikatakan itulah pertama kalinya pada zaman wali negeri Kirenius di Syria. Dan itu juga menyangkut orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi harus pergi ke kotanya sendiri. Bahkan di seluruh dunia semuanya. Mereka pulang ke tempatnya masing-masing, melakukan pendaftaran penduduk. Dan Yusuf dan Maria harus pergi ke Bethlehem. Dari Nazaret ke Bethlehem, suatu perjalanan yang jauh. Tetapi mereka menempuhnya dalam penyertaan daripada Tuhan. Dan mereka sampai ke Bethlehem, tidak ada tempat. Dan kemudian pada waktunya Maria melahirkan. Dikatakan Maria melahirkan dan membungkus anaknya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi Yesus untuk lahir di rumah penginapan. Kita melihat bagaimana pribadi yang begitu agung dari surga datang ke dalam dunia, di dalam kesederhanaan, di dalam kehinaan. Saudara, kalau kita setiap tahun merayakan Natal, kalau misalnya ada tablo Natal, ada palungan, tapi palungan itu palungan yang bersih. Palungan itu adalah tempat makanan ternak. Pasti Yusuf dan Maria sudah membersihkan. Tapi mungkin tidak seperti palungan yang kita bersihkan kalau setiap tahun ada tablo Natal. Mungkin ada kotoran-kotoran sedikit, mungkin ada hal-hal yang ada di dalam palungan itu. Tetapi itulah kerelaan Allah yang mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk manusia yang berdosa. Dan Tuhan memakai Kaisar Agustus ini untuk menyatakan bahwa rencana Allah dan rancangannya itu tidak pernah gagal. Sehingga Yusuf dan Maria ini harus pergi ke Bethlehem. Dan Yesus lahir di Bethlehem seperti yang dinubuatkan oleh para nabi. Ketika Nabi Mika mennubuatkan itu 700 tahun sebelum kelahiran Yesus. Jangka waktu yang begitu panjang. Tetapi itu dinyatakan. Dan Tuhan memakai semuanya. Pribadi-pribadi. Bahkan seorang kaisar dipakai oleh Tuhan. Supaya rencana Allah itu tergenapi. Kemudian setelah Yesus lahir, orang-orang Majus datang mencari Yesus. Tentu pada waktu orang-orang Majus datang, Yesus bukan seorang bayi lagi. Karena kalau saudara membaca, meneruskan di dalam Matius pasal 2 dikatakan, sampai akhirnya orang Majus itu menemukan tempat Maria dan Yusuf melihat bintang itu, dikatakan mereka masuk ke dalam rumah dan melihat anak itu bersama dengan Maria. Yesus sudah menjadi seorang anak, kemungkinan usianya 2 tahun ke bawah. Orang Majus memberikan persembahan. Tadi kita sudah menyanyikan itu. Ada maksud Tuhan juga ketika orang Majus memberikan persembahan. Karena pada waktu orang Majus itu datang ke Yerusalem dan bertemu dengan Herodes, Herodes ini takut karena dikatakan ada seorang raja orang Yahudi yang lahir. Pada waktu itu Herodes mengatakan ketika sudah memanggil tentu saja ahli-ahli Taurat dikumpulkan, imam-imam kepala, memang ada katanya ya di situ keterangan bagaimana Mesias itu akan dilahirkan. Kemudian Herodes berkata, nanti kalau sudah ketemu balik lagi ya. Tentu ada niat jahat dari Herodes. Tetapi Tuhan bekerja. Dan memperingatkan kepada para Majus ini supaya tidak kembali lagi, tetapi pulang melalui jalan yang lain.
sehingga tidak berjumpa lagi dengan Herodes. Dan ketika Herodes tahu, Herodes menjadi marah. Tetapi sebelum waktu itu membunuh anak-anak di Bethlehem pada usia 2 tahun ke bawah, pada waktu itu Yusuf dan Maria sudah diberitahu oleh Tuhan supaya membawa anak itu pergi ke Mesir. Itu juga ada nubuatan dari para nabi, ya, dari Mesir ku panggil anakku. Semuanya ada di dalam rancangan dan penggenapan janji Allah. Apa yang Allah katakan di dalam perjanjian lama, itu dinyatakan di dalam perjanjian baru. Dan semuanya itu terjadi seperti firman Tuhan katakan. Selama ada di Mesir, bagaimana tentang kehidupan Yusuf dan Maria? Dari apa yang dibawa oleh orang-orang Majus itu, mereka bisa hidup di Mesir pada waktu itu. Itulah semua di dalam rancangan Allah, bahwa tidak ada yang kebetulan. Orang Majus itu datang menyembah kepada Yesus dan memberikan persembahannya, karena memang itu diperlukan ketika Yusuf dan Maria pergi dan menyingkir ke Mesir. Sampai akhirnya Herodes mati dan kemudian Yusuf dan Maria disuruh kembali dan tinggal di Nazaret, sehingga katanya dikatakan firman Tuhan, genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Allah memakai begitu banyak hal. Allah memakai jalannya sejarah untuk datangnya Mesias, untuk datangnya Kristus. Di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Tadi saya katakan Yesaya ini sekitar 700 tahun sebelum kelahiran Yesus sudah menubuatkan akan hal itu. Dan kita baca di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-23 tadi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan, dan mereka menamakan dia Immanuel. Allah menyertai kita. Di dalam Galatia pasal yang keempat ayat yang keempat dikatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Luar biasa Tuhan itu. Apa yang dia janjikan digenapi di dalam kehidupan kita manusia. Allah berjanji kepada manusia. Kalau saya merenungkan bahkan ribuan tahun Allah berjanji. Mulai ketika dia memanggil Abraham dan membentuk satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Karena daripada keturunannya, pada keturunan keluarga Daud, itu nanti akan lahir juru selamat. Satu jangka waktu yang begitu panjang, tetapi Allah menata semuanya supaya apa yang dijanjikannya tentang juru selamat, tentang Mesias itu nyata dan terjadi. Itu terjadi 2000 tahun yang lalu, tetapi sampai saat ini ketika kita ada bersama hari ini, ketika kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan mengingat kasih Tuhan yang luar biasa, bagaimana dikatakan di dalam Galatia ini, bahwa setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Jadi Yesus itu sungguh dia lahir sebagai manusia. Dia ilahi, tetapi dia juga manusia, sama seperti saudara dan saya. Sehingga dia bisa merasakan juga ketika kita mengalami penderitaan. Dia tahu bagaimana rasanya menderita di dalam dunia ini. Bahkan sampai dia mati di kayu salib, dia mengalami hal itu. Semuanya karena kasih-Nya, karena anugerah-Nya di dalam kehidupan kita. Kita melihat Immanuel, Tuhan beserta kita itu. Tuhan menjaga, melindungi Yusuf, Maria, dan Yesus.
pada waktu tadi kita membaca, merenungkan, dan juga yang saya ceritakan bagaimana Yusuf, Maria, dan Yesus menyingkir ke Mesir. Saudara-saudara, Tuhan begitu luar biasa. Immanuel, Allah menyertai mereka sehingga mereka terhindar dari bahaya dan rancangan Allah tergenapi terus. Itulah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kehidupan umatnya dan menyertai kita semua pada saat ini. Mari kita menarik pelajaran beberapa hal dari kisah Yusuf dan Maria. Dan juga apa yang Tuhan sudah rancangkan di dalam kehidupan ini bahkan sampai hari ini. Pada waktu kita hidup dan kita ada bersama-sama hari ini. Yang pertama, kita belajar dari Yusuf tentang ketulusan dan ketaatan. Di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-22, saya tidak membacakan keseluruhan, tetapi di dalam bagian akhir dikatakan, dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ini bercerita supaya hamba-hamba itu taat kepada tuannya. Dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Orang yang tulus hati pasti orang yang takut akan Tuhan. Saya yakin dan percaya Yusuf ini orang yang baik. Tulus itu artinya baik, jujur. Kebaikan Yusuf dinyatakan ketika dia ingin menceraikan Maria diam-diam. Tetapi Tuhan berkehendak lain dan menyampaikan melalui malaikat di dalam mimpinya. Pasti di dalam kesalehan hidup Yusuf seperti Maria juga. Dia orang yang sederhana tetapi dia juga orang yang saleh. Orang yang tulus hati itu pasti orang yang takut akan Tuhan. Mari kita merenungkan hal ini di dalam kehidupan kita. Belajar. Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga mempunyai ketulusan hati di dalam kehidupan ini. Kebanyakan manusia, kalau orang menjahati kehidupannya, maka dia akan bertindak lebih jahat lagi. Atau dia akan membalas dendam. Tetapi tidak demikian dengan Yusuf. Tadi sudah diceritakan. Dia akan diam-diam tidak ingin mempermalukan Maria. Tidak ingin Maria menjadi gunjingan dan kemudian mengalami hukuman. Itu yang ingin dilakukan oleh Yusuf. Karena jelas firman Tuhan katakan dia seorang yang tulus hati. Mari belajar di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam perjalanan kehidupan ini banyak hal yang kita alami. Di dalam pergaulan kita dengan sesama kita. Dengan orang-orang di luar kita. Ada banyak orang-orang di luar sana. Mungkin yang ingin berbuat jahat di dalam kehidupan kita. Atau sudah berbuat jahat. Dan kemudian apa yang kita lakukan? Apa yang kita pikirkan? Barangkali kita memikirkan. Karena orang itu jahat, awas ya. Saya akan merancangkan lagi yang jahat. Jadi ada dendam di dalam kehidupan manusia. Seringkali orang melakukan itu. Saya percaya tidak ada seorang pun di tempat ini yang berpikir akan hal itu. Kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalaupun orang lain berbuat jahat di dalam kehidupan kita, tapi kita belajar mengasihi mereka seperti Tuhan mengasihi kita. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita, kita adalah orang yang jahat, yang memberontak pada Tuhan. Dosa itu artinya pemberontakan kepada Tuhan. Ini adalah masalah hidup manusia, dosa itu. Dan Yesus datang tujuannya untuk menghapus dosa manusia. Karena itulah dia harus mati di salib untuk menghapus dosa manusia. Mari belajar. Yesus sudah memberikan teladan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kasih-Nya yang luar biasa itu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kita belajar juga mengasihi sesama kita manusia. Di dalam Mazmur pasal 7 maksud saya, Mazmur pasal 7 ayat yang ke-11 dikatakan, perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-9,
Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Di dalam Ibrani ini ayat sebelumnya mengatakan bahwa Yesus harus menderita terlebih dahulu. Setelah itu dikatakan di dalam ayat 9, sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi ada janji firman Tuhan, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Bagi orang-orang yang tulus hati, bagi orang yang taat melakukan kehendak Tuhan, ada keselamatan bagi orang-orang yang seperti itu. Kita belajar hari ini tentang kisah Yusuf. Dan biarlah ketulusan dan ketaatan Yusuf melakukan kehendak Tuhan. Itu juga yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita melihat tentang rancangan Tuhan. Bahwa rancangan Tuhan itu akan terlaksana. Tidak ada yang menggagalkannya. Di dalam Yesaya pasal 14 ayat 24. Dikatakan, dan seperti yang kurancang, demikianlah akan terlaksana. Yesaya 14 ayat yang ke-27. Tuhan semesta alam telah merancang. Siapakah yang dapat menggagalkannya? Ayat-ayat ini bercerita tentang otoritas Allah. Tentang kendali Allah di dalam kehidupan ini. Bahwa apa yang dirancangkan oleh Tuhan akan terlaksana dan tidak pernah gagal. Saya merenungkan tentang rencana dan rancangan Tuhan bagi keselamatan manusia di dalam dosa ini. Dan rancangan Tuhan dikatakan akan terlaksana. Tidak pernah ada yang gagal. Dan buktinya, Yesus datang ke dalam dunia ini. Rancangan Tuhan juga atas hidup saudara dan saya tidak akan pernah gagal. Dia Allah yang Maha Tahu, sudah tahu ke depan bagaimana kehidupan kita. Saya tidak bisa membayangkan. Dulu saya tinggal di Jakarta, kemudian saya pindah ke Bandung. Saya bisa bergereja dari kecil di GBIS. Semuanya di dalam rancangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ini orang yang tidak bisa ngobrol terlalu banyak. Orang yang diam. Tetapi kalau Tuhan mau memanggil dan memilih, Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Saya merenungkan, saya tidak punya teman banyak ketika saya sekolah. Tetapi ketika Tuhan memanggil, waktu SMA panggilan itu begitu jelas bahwa saya ingin masuk sekolah Alkitab. Tetapi papa saya tidak memperbolehkan, kamu boleh melayani. Tetapi kamu masuklah ke sekuler. Tetapi saudara, begitu lama kemudian saya bisa masuk sekolah Alkitab. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang indah di dalam kehidupan saudara-saudara. Mungkin kita dipanggil dan dipilih di dalam rancangan Tuhan yang berbeda-beda. Tetapi saya membayangkan Tuhan Engkau luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan saya harus menyampaikan firman Tuhan. Seperti hari ini. Semuanya karena Tuhan. Saya tidak bisa ngomong Bapak Ibu Saudara. Saya bukan orang yang supel di dalam pergaulan. Tetapi Tuhan itu Tuhan yang luar biasa yang memanggil dan memilih kita. Dia tahu apa yang ingin dipakainya di dalam kehidupan kita. Seperti Yusuf dan Maria yang dipakai oleh Tuhan. Demikian juga saudara dan saya dipakai oleh Tuhan masing-masing di dalam rancangan dan rencananya yang akan terlaksana dan tidak pernah gagal. Apakah ketika kita hidup di dalam rancangannya Tuhan, semua berjalan dengan indah dan baik? Tidak. Buktinya Maria dan Yusuf harus menyingkir ke Mesir. Mereka ada di sana sampai menunggu Herodes mati. Semuanya ada di dalam kendalinya Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan menyertai. Kita melihat penyertaan Tuhan bukan saja pada waktu dulu,
pada waktu tokoh-tokoh Natal itu, yaitu Yusuf, Maria, dan yang lainnya, dipakai oleh Tuhan, para gembala, orang-orang Majus, dan semua yang ada di dalam firman Tuhan, di dalam berita Natal. Tetapi penyertaan Tuhan juga itu di dalam kehidupan kita. Mari kita merenungkan ke depan. Di tahun 2023, kita tidak mengerti apa yang akan terjadi. Banyak hal kita dengar yang membuat kita takut, yang membuat kita bingung. Baik bagi anak-anak sekolah, baik bagi mereka yang bekerja, yang berusaha, kaum bapak, kaum ibu. Semua kita mendengar, kita melihat bagaimana ke depan, kita nggak tahu bagaimana ke depan. Tetapi hari ini Immanuel, Allah beserta dengan kita. Penyertaan Tuhan itu adalah jaminan bagi orang yang mengandalkan Dia. Itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Mari mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Di dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Tuhan akan menyertai dan memimpin di dalam setiap musim kehidupan kita. Musim kehidupan kita mungkin tidak baik. Mungkin musim kehidupan kita satu kali baik, satu kali tidak baik. Ada sakit, ada sehat, ada macam-macam hal yang kita lakukan. Tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia menyertai kita sekali lagi di dalam setiap musim kehidupan kita. Memasuki tahun 2023, mari kita jangan takut. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita punya cadangan harta dan lain sebagainya. Semua bisa hilang, semua bisa lenyap dalam sekejap. Pada masa pandemi, berapa banyak orang-orang yang mempunyai pabrik dan ditutup. Tetapi menyongsong tahun 2023, meskipun kita tidak tahu hari depan bagaimana, tetapi hari ini firman Tuhan katakan, jangan takut karena penyertaannya itu sampai kesudahan alam. Bukan satu waktu yang singkat, tetapi firman Tuhan katakan di dalam Matius 28 ketika Dia memberikan amanat agung, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Sampai sepanjang umur hidup kita, sampai kita kelak kembali berjumpa dengan Sang Pencipta kita. Biarlah di hari-hari mendatang di dalam kehidupan kita, kita melihat, kita mendengar dari berita-berita Natal di dalam firman Tuhan. Jangan hanya mendengar berita-berita di luar sana, tetapi berita firman Tuhan. Bahwa di dalam tahun yang baru, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hidup kita. Karena semua ada di dalam kendalinya Tuhan. Sang Pencipta langit dan bumi ini yang menciptakan kita manusia, saudara dan saya. Bukan berarti kita manusia tidak pernah takut. Seringkali kita takut di dalam kehidupan ini. Takut akan sakit penyakit, takut akan kekurangan, takut masalah jodoh, takut masalah keuangan kita, pekerjaan kita, takut juga usaha kita, dan bermacam-macam ketakutan yang ada di dalam kehidupan manusia. Tetapi hari ini beritanya, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Sampai sepanjang umur hidup kita, sampai kesudahan alam, firman Tuhan katakan. Bagian akhir dari firman Tuhan, kesimpulan yang pertama. Allah beserta dalam kehidupan Yusuf dan Maria yang dipakai dalam rencana Allah. Allah juga akan beserta dengan saudara dan saya yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan dan hidup di dalam rencana dan rancangannya. Dan rancangan Allah itu tidak pernah ada yang gagal. Yang kedua, Allah beserta dalam hidup orang yang takut akan Dia. Mari di dalam perjalanan kehidupan kita di dalam tahun yang baru, kita belajar terus menjadi orang yang takut akan Tuhan, yang menghormati Tuhan, yang mengasihi Tuhan di dalam kehidupan ini. Yang menyerahkan seluruh tindakan kita, aktivitas kita kepada Tuhan. Dan melakukan semua aktivitas kita dengan rasa takut akan Tuhan. Yang ketiga, Allah beserta dalam setiap masalah dan pergumulan hidup kita.
Tidak ada seorang pun di tempat ini yang tidak mengalami masalah. Kami sebagai hamba Tuhan ada masalah tersendiri di dalam pelayanan dan berbagai macam hal yang kami gumulkan. Dan Bapak Ibu Saudara yang hadir saat ini maupun yang ada di rumah mungkin mengalami pergumulan di dalam kehidupan kita. Tapi tadi dikatakan Dia selalu ada di dalam setiap musim kehidupan kita. Allah beserta di dalam setiap masalah, di dalam pergumulan dan beban-beban hidup kita. Dan jangan takut, kalau dulu Allah berkuasa, hari ini juga. Dan selanjutnya Dia tetap berkuasa di dalam hidup kita. Hal yang keempat, terakhir. Ada satu hal yang harus kita lakukan sebagai respon hidup kita. Mari belajar menjadi orang-orang yang tulus hati. Seperti Yusuf yang mempunyai hati yang baik, hati yang jujur, hati yang bersih. Itu artinya tulus hati. Itu juga ada di dalam kehidupan kita. Kita belajar seperti Yusuf dan Maria yang taat melakukan kehendak Tuhan. Meskipun mengalami berbagai macam tantangan di dalam kehidupan mereka. Ketika mereka tunduk kepada kehendak Allah. Dan kita setia. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Barangkali kita juga menghadapi berbagai masalah. Tetapi ingatlah, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Bukan saja hari ini, tetapi kelak di depan kita. Apapun yang kita hadapi, anak-anak muda, anak-anak yang masih kecil, dewasa muda, orang tua, kaum bapak, kaum ibu, semuanya percayalah, Dia selalu menyertai hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan hidup kita. Masalah pergumulan boleh kita alami, tapi ada satu hal yang pasti. Kasih-Nya, kekuatannya, anugerahnya, damai sejahteranya ada di dalam kehidupan kita. Memimpin sepanjang perjalanan hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa, setelah itu saya serahkan kepada Bapak Gembala. Bapak, terima kasih. Hari ini kami belajar dari firman Tuhan tentang Immanuel, Allah beserta kami. Allah beserta kami semua Tuhan. Allah ada di dalam hidup kami. Allah selalu memimpin di dalam perjalanan kehidupan ini. Kalau ada di antara kami yang hadir maupun yang ada di rumah dalam keadaan sakit, dalam pergumulan dan tantangan hidup, Tuhan jamah memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan, memberikan pertolongan yang daripada Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan mengerti, dan Tuhan memperdulikan setiap masalah di dalam kehidupan ini. Tuhan, kalau ada di antara kami yang hadir maupun di rumah, dalam keadaan bingung, takut, gentar, menghadapi tahun 2023 yang kami mendengar banyak kabar yang menakutkan. Tetapi hidup kami ada di dalam kendalinya Tuhan. Hidup kami ada di dalam rancangannya Tuhan. Sehingga meskipun apapun yang terjadi dengan dunia ke depan, kami adalah anak-anak Tuhan yang selalu ada di dalam perlindungan dan penyertaan-Nya. Dan biarlah yang menjadi bagian kami menjadi anak-anak yang taat, yang tulus hati, yang takut akan Tuhan, yang setia dalam ibadah kami, di dalam persekutuan kami secara pribadi dengan Tuhan, dan setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, mari Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu, Engkau sudah menyertai ibadah Natal pagi hari ini. Seberapa banyak jemaat-Mu ya Tuhan yang boleh hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang sudah memberkati lewat ibadah pagi hari ini. Untuk kami boleh selalu memuji dan membesarkan nama Tuhan.
Dan kalau firman Tuhan tadi sudah mengingatkan kami kembali bahwa Engkaulah Immanuel, di mana Allah beserta dengan kehidupan kita. Terlebih lagi dalam menyongsong tahun baru 2023. Kiranya jemaat Tuhan diberikan kekuatan oleh Roh Kudus sendiri yang akan menyertai perjalanan kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau Allah beserta dengan kita, maka kita percaya Tuhan akan memberkati, menyertai setiap perjalanan umat Tuhan memasuki tahun yang baru. Terpuji nama-Mu Bapa, Kau pakai semua ya Tuhan, saudara kami, anak-anak kami ya Tuhan yang sudah melayani dalam ibadah pagi hari ini. Pakai mereka ya Tuhan semakin indah di dalam pelayanan bersama dengan Tuhan Yesus untuk selalu memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, rumah tangga demi rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang, Tuhan limpahkan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Demikian pula dengan anak cucu kami yang ada di dalam studi, yang sudah meniti karir. Tuhan, kiranya Engkau saja yang memakai apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan, sehingga mereka semua boleh berhasil karena pertolongan yang daripada Tuhan. Kami juga mengingat bagi jemaat Tuhan yang mungkin ada di dalam gangguan kesehatan. Bapa, kiranya Engkau sendiri yang menjamah, memberi kesembuhan dan pemulihan. Yang ada di dalam masalah persoalan, Tuhan kiranya Engkau membukakan jalan keluar. Sekalipun kami ya Tuhan ada di dalam kekurangan secara finansial, Engkau Maha tahu. Tuhan, Engkau memberkati setiap pribadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan juga keamanan dan kesejahteraan kota di mana kami tinggal saat ini. Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat, kebijaksanaan bagi pemerintah, bagi Bapak Presiden Jokowi ya Tuhan, bersama dengan staf kementeriannya ya Tuhan, dapat mengatasi setiap masalah yang terjadi di negara kami ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau menolong semua ya Tuhan. Pemerintahan kami dari yang teratas sampai ya Tuhan, gubernur, wali kota, camat, RT, RW dan semuanya ya Tuhan. Dapat ya Tuhan diberkati oleh Tuhan dalam menjalankan tugas kenegaraan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sebentar sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini untuk pulang. Tuhan akan menyertai di dalam perjalanan kami. Tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Tangan-tangan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan balas dengan berkat yang berlimpah. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Semoga Allah sumber damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat. Untuk menantikan hari Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta dengan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus, akan menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita nyatakan untuk kita percaya akan doa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Anno Felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Anno Felicidad. I want to wish you Merry Christmas. I want to wish you Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you Merry Christmas. I want to wish you Merry Christmas. I want to wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. Satu kali lagi. Feliz Navidad. Selamat pulang, Tuhan memberkati.
Feliz Navidad.